Sahabat Salam, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dengan tema Kristen adalah kasih, bagian yang kedua. Melanjutkan bagian yang pertama, di mana kita telah belajar tentang ketaatan, yaitu yang sesuai dengan teladan iman Abraham, dan khususnya saudaraku sesuai dengan keteladanan ketaatan Yesus Kristus. Saudaraku yang berbahagia, Adam dan Hawa telah diusir dari Taman Firdaus karena mereka tidak taat. Padahal Firdaus itu sesungguhnya adalah harta surgawi yang tiada taranya, sampai membuat Lucifer cemburu dan memberontak kepada Allah. Kalau kita renungkan saudara-saudaraku, jika salah satu dari penghulu malaikat itu sampai iri, maka betapa mulianya dan indahnya kekayaan surgawi yang disediakan Allah untuk umat pilihannya. Itulah kasih saudara-saudaraku, kasih Allah untuk anak-anaknya yang tercurah kalau ada ketaatan. Sebagaimana teladan daripada Yesus Kristus sendiri yang dikasihi Allah dan berkenan kepadanya. Yesus itulah firman Allah yang hidup, firman yang telah menjelma menjadi manusia, supaya setiap orang yang taat kepadanya dapat menikmati kasih Allah, harta surgawi yang tiada taranya di dalam perjanjian baru. Itulah kasih yang wajib kita kejar selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, karena Kristen adalah kasih, dan kasih itu adalah yang terbesar. Maka saudara-saudaraku, sebagai lanjutannya, marilah kita memeriksa Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Inilah firman yang menjadi landasan dari tema kita di hari ini, Kristen adalah kasih, bagian yang kedua. Terambil dari pendahuluan kitab 1 Petrus, yang judul perikopnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Jadi pengharapan itu diletakkan di dalam urutan yang pertama, yang menjadikan Rasul Petrus mendapat gelar atau julukan Sang Rasul Pengharapan. Karena berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 yang terkenal itu. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah saudara-saudaraku, setelah menyampaikan salam saudara-saudaraku, mulai dari ayat 3 yang kita baca tadi, Rasul Petrus mulai menulis tentang kasih Allah, sehingga pembukaan kitab Petrus ini terpilih untuk melanjutkan pelajaran kita bagian yang pertama dahulu. Saudara-saudaraku, ada dua alasan utama mengapa pendahuluan kitab 1 Petrus ini terpilih. Yang pertama, karena isi dan visinya adalah sama dengan pendahuluan kitab Efesus yang telah kita pergunakan sebagai landasan bagian yang pertama. Jadi pendahuluan kitab 1 Petrus memiliki isi dan visi yang sama dengan pendahuluan kitab Efesus. Alasan kedua mengapa terpilih, saudara-saudaraku, karena pendahuluan kitab Petrus ini adalah pelajaran kasih yang lebih dalam. Karena menulis bagaimana caranya agar kasih Allah dapat dicurahkan dan memberkati umat pilihan Allah. Mari kita mulai menguraikannya, saudara-saudaraku. Kalau kita periksa ayat demi ayat, maka sesuai dengan judul perikopnya, pengharapan, iman, dan kasih,
pengharapan itu tertulis mulai dari ayat yang ketiga. Saya bacakan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Selanjutnya, iman tertulis dalam ayat yang kelima. Saya bacakan. Yaitu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikanlah di sini bahwa di akhir ayat 5 ada kalimat yang mengatakan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apakah itu, saudara-saudaraku? Itulah kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dan para rasulnya di zaman akhir. Lalu di mana tertulis kasih, saudara-saudaraku? Pastilah itu tertulis di dalam ayat 4 yang belum kita uraikan. Saya bacakan kembali ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Di sini memang tidak tertulis tentang kasih, namun sebagai lanjutan dari bagian yang pertama, hari ini kita telah mengerti bahwa ini dimaksudkan dengan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di dalam ayat 4, itulah kasih, yaitu kasih Allah yang bukan lagi sekedar belas dan sayang, tetapi juga kekayaan dan kemuliaan surgawi, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi umat pilihan Allah. Haleluya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, saudara-saudaraku? Disinilah di dalam pembukaan kitab Petrus tertulis jawabannya, yaitu hidup dengan penuh pengharapan. Hidup dengan penuh pengharapan. Inilah kata kunci kita di hari ini, penuh pengharapan. Terdiri dari dua kata, yaitu penuh dan pengharapan, dengan perkataan lain, pengharapan yang penuh. Apakah itu, saudara-saudaraku? Itulah pengharapan yang mampu memimpin kita kepada ketaatan. Di mana pengharapan itu harus dimulai dengan iman yang sesuai dengan teladan Abraham. Abraham yang percaya kepada perjanjian Allah tentang keturunannya yang akan diam di tanah perjanjian. Maka kita pun harus percaya kepada firman Kristus atau Injil perjanjian baru. Itulah yang setara dengan Abraham yang dibenarkan karena imannya. Menjadi awal atau dasar dari ketaatan, yaitu jika kita percaya kepada firman Kristus, itulah awal atau dasar kita menjadi taat kepada semua perintah atau firman Tuhan Yesus. Itulah kasih sejati yang dinyatakan di zaman akhir 2000-an tahun yang lalu, khususnya melalui firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti tertulis di dalam kitab Yohanes. Kita simak Yohanes 14 ayat 15-17. Yohanes 14 ayat 15-17, firman Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Amin. Inilah intisari dari pelajaran di hari ini. Kristen adalah kasih bagian yang kedua, yang sesuai dengan teladan iman Abraham dan teladan ketaatan Yesus Kristus. Sekali lagi, landasan atau awalnya adalah dibenarkan karena iman. Agar kita percaya penuh kepada Injil perjanjian baru, tepat seperti caranya Abraham percaya kepada perjanjian Allah. Maka kalau kita mau mulai percaya
kepada Injil Perjanjian Baru, apakah yang menjadi intisari atau isi daripada Injil Perjanjian Baru? Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Menjadi doktrin Injil sepenuh, karena itulah jalan, itulah dalilnya untuk sampai kepada kasih Allah yang kekal. Tapi mengapa Rasul Petrus menulis pengharapan sebagai urutan pertama? Karena pengharapan itu maksudnya adalah iman yang bertumbuh. Jika pengharapan itu dilakukan secara penuh atau lengkap, itulah yang akan melahirkan ketaatan. Mari kita baca kembali, kita ulangi lagi membaca tulisan Rasul Petrus yang berikutnya. 2 Petrus 1 ayat 3-7. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Inilah pembukaan kitab Petrus yang kedua, yang isinya ternyata sama dengan pembukaan kitab Petrus yang pertama, yaitu bagaimana caranya untuk memperoleh harta surgawi yang di sini disebut sebagai janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar. Dengan perkataan lain, kitab pembukaan Petrus yang kedua ini adalah merupakan jalan atau dalil untuk memperoleh kasih Allah, yaitu dengan ketaatan melalui proses seperti tertulis di dalam ayat 5 dan 6. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menumbuhkan iman kita dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Inilah namanya kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Maka jelaslah di sini, saudara-saudaraku, bahwa proses pertumbuhan iman itu adalah proses ketaatan. Untuk menuju kepada kasih seperti tertulis di dalam ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dengan perkataan lain, kelima proses pertumbuhan iman itu adalah merupakan ciri atau tanda dari ketaatan. Sehingga dapat juga kita katakan bahwa ketaatan itu harus terdiri dari 5 unsur. Selengkapnya harus terdiri dari 5 unsur tadi, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Di mana kesalehan itu adalah hidup yang mengutamakan ibadah sampai kepada hidup menjadi ibadah, atau hidup adalah ibadah. Itulah selengkapnya tentang ketaatan. Sesuai teladan ketaatan Yesus, maka hiduplah dengan penuh pengharapan, yaitu seutuhnya memiliki kelima unsur yang lengkap. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, dalam bagian yang pertama, ketaatan itu disebut sebagai syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk memperoleh kasih Allah. Selanjutnya, bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang ketaatan itu lebih dalam lagi, yaitu sesungguhnya ketaatan itu bukanlah
persyaratan. Taat bukanlah syarat, melainkan pasangan dari kasih. Sesungguhnya kasih itu berpasang-pasangan dengan ketaatan umat Tuhan. Taat itu pasangannya kasih, karena kasih, saudara-saudaraku, adalah kasih Allah, adalah kasih yang tanpa syarat. Dalam bahasa kerennya itu unconditional love. Itulah kasih Allah yang dicurahkan kalau ada ketaatan, yaitu memiliki 5 ciri utama atau 5 unsur yang lengkap tadi. Pengharapan yang penuh. Maka saudara-saudaraku, pengharapan yang seperti itu tidak akan mengecewakan, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Mengapa tidak mengecewakan, saudaraku? Karena nyata sekarang bahwa penuh pengharapan itu adalah ketaatan. Penuh pengharapan artinya adalah ketaatan. Di mana ada ketaatan atau penuh pengharapan, di situ pasti kasih Allah akan dicurahkan. Kasih Allah pasti akan menghampiri pasangannya, yaitu ketaatan. Kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kesimpulan, saudara. Inilah, saudaraku, Mazmur Daud atau nubuatan Nabi Daud yang melengkapi ajaran Injil sepenuh di hari ini. Ajaran Injil sepenuh satu ajaran yang berdasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di hari ini kita telah menikmati, saudara-saudaraku, ajaran yang ditulis oleh Rasul Petrus atau Sang Rasul Pengharapan. Saudaraku, kita juga telah menikmati pengajaran Rasul Yohanes yang menulis firman Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Juga pengajaran Rasul Paulus tentang pengharapan yang tidak mengecewakan, yang akhirnya dilengkapi dengan nubuatan atau Mazmur Daud ini. Tuhan gembalaku yang baik, yang isinya adalah nubuat tentang kasih Allah atau kekayaan rohani yang diuraikan dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama dikatakan bahwa hidup kita tidak akan pernah berkekurangan, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, hidup kita akan tentram dan damai seperti padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, kita akan hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, hidup kita akan penuh dengan keamanan meskipun kita ada di dalam lembah kekelaman. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, hidup kita akan penuh urapan dan kelimpahan di hadapan para lawan-lawan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa kuncinya, saudara? Kuncinya adalah kasih Allah yang berpasangan dengan ketaatan. Sekali lagi, kuncinya adalah kasih Allah
yang berpasangan dengan ketaatan seperti tertulis di dalam ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup ini akan penuh dengan kebajikan dan kemurahan atau amal perbuatan baik, kasih kepada saudara-saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Ya, penuh dengan kemurahan atau perbuatan baik. Juga saudara-saudaraku, dengan kesalehan, yaitu menjadi soku guru di tengah-tengah jemaat di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah karena kasih Allah yang selalu mengikuti atau mengiringi, saudara-saudaraku, kehidupan umat Tuhan yang taat. Kehidupan umat Kristus yang taat. Inilah yang wajib kita kejar selama masih bernapas, selama hayat masih dikandung badan, saudaraku. Berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Kristen yang sejati, di mana Kristen itu adalah kasih. Menjadi umat yang layak menerima kasih Allah sepanjang masa, di bumi seperti di surga. Karena ketaatan, yaitu hidup penuh dengan pengharapan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Di sini, saudara-saudaraku, penguasaan diri mungkin adalah bagian yang paling sulit. Pengalaman saya juga berkata demikian, penguasaan diri itu adalah bagian yang paling sulit. Namun dengan ketekunan, yaitu berusaha dan berusaha lagi, serta pantang menyerah, never give up, maka pasti, saudara-saudaraku, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan sampai kepada kesalehan itu. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mengejarnya. Kiranya Roh Kudus Yesus selalu menolong kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan, Tuhan, ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dan kuasa-Mu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, terutama lewat lawatan firman-Mu ini. Kau mengajarkan kepada kami agar kami berusaha dengan sungguh-sungguh taat kepadamu, melengkapi kehidupan kami dengan unsur-unsur ketaatan yang lengkap, hidup di dalam pengharapan penuh. Karena Engkau mengajarkan kepada kami di hari ini bahwa kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, itu berpasangan dengan ketaatan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu ini kepada jemaat-Mu. Namun biarlah kiranya Roh Kudus yang seterusnya memeteraikan dan mengingat-ingatkan ajaran-Mu di hari ini kepada kami sekalian. Hamba serahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami bersyukur dan kepadamu kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.